Laundry self-service omset 6 juta per hari? Mau? Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas kain wangi laundry self-service yang ditanyakan banyak orang. Gimana untuk kain wangi laundry Mas Apik? Sudah sejauh mana laundrynya dan sebagainya? Mungkin sebagian orang ada yang pro banget dengan laundry self-service, ada sebagian banget yang mungkin meremehkan. Nggak mungkin lah, laundry self-service itu apaan? Pelanggannya nggak ada, mana mau pelanggan nyuci sendiri dan sebagainya. Nah, kenyataannya berbeda dengan yang dilakukan oleh kain wangi laundry. Jadi teman-teman, yang seperti saya sampaikan pada waktu opening kain wangi laundry di bulan Oktober Oktober tahun lalu di 2025, kita sudah memastikan dan kita sudah menyampaikan bagaimana perjalanan kain wangi laundry sejak desain, planning, perencanaan hingga dieksekusi sampai opening titik pertama di Pamulang, Tangerang Selatan dan dihadirin oleh Pak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, siapa lagi kalau bukan Pak Pilar Saga Ihsan. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ternyata setelah kami riset, kami evaluasi bahwa area Pamulang ini di sepanjang jalan Benda di sini, kualitasnya atau mungkin konsumennya atau masyarakat sekitar sini kayaknya sudah teredukasi dengan baik bagaimana mereka ke laundry self-service. Jadi kita melihat beberapa laundry di sepanjang jalan ini, memang ada yang laundry full service tetap jalan dan rame, laundry self-service pun juga rame. Dan kita bisa melihat kenapa sih kami memutuskan pakai mesin-mesin komersial dan industrial seperti pakai LG Giant Max maupun pakai Speed Queen dari US yang industrial. Karena kami sudah berkeyakinan bahwa kalau memang pengen kita survive, kita bisa berkompetisi dengan baik dan kita bisa memenangkan kompetisi, ya kita pasti harus menggunakan device atau mesin yang memang berkualitas tinggi. Gimana pun juga, self-service laundry adalah bisnis di mana pelanggan akan nyuci sendiri, di mana memang kita membutuhkan untuk edukasi. Dan di sisi yang lain, orang mau datang ke laundry biasanya minta antar jemput. Self-service itu udah datang sendiri, parkir, panas-panas, hujan-hujan, nyuci sendiri, udah datang, bayar, nyuci sendiri lagi, nungguin. Nah, itu siapa yang mau? Dan ternyata terjadi di kain wangi laundry, boom! Pelanggannya banyak banget yang datang dan merasakan experience berbeda. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa di awal video saya menyebutkan omset bisa 6 juta per hari. Benar teman-teman, beberapa hari ini di dalam bulan ketiga ini, kita sudah omsetnya sudah di angka 6 juta per hari. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, kita bisa melihat akan seperti apa, bahwa laundrynya kadang dapat omset 3 juta, kadang 4 juta dan sebagainya. Padahal secara proyeksi di kami, laundry di sini proyeksi kami 700.000 atau 800.000 per hari omset yang kami kejar. Dan ternyata puji Tuhan, alhamdulillahnya sehari bahkan bisa tembus 6 juta lebih per hari. Nah, kita akan coba share apa sih yang kami lakukan sehingga senyaman ini pelanggan sampai mereka merelakan datang ke sini dan omsetnya jadi se-boom ini. Ya, mungkin laundry kiloan aja belum sampai omsetnya bisa 3 juta per hari, 2 juta per hari. Tapi ini laundry self-service, pegawainya cuma satu teman-teman. Pegawai cuma satu. Tapi omsetnya bisa segede ini. Kalau nggak percaya silakan datang ke sini sih. Nah, di sini ada AC-nya, itu yang poin pertama. Banyak juga teman-teman yang jualan mesin laundry itu bertanya, Mas Api, bagaimana bangun bisnis laundry, koin laundry atau self-service laundry tapi pakai AC? Gimana Pak Api? Fine-fine aja, aman, malah pelanggan merasa nyaman. Itu yang saya namakan sebagai customer experience, teman-teman. Itu baru satu poin. Nah, poin-poin customer experience bisa ditonton di YouTube yang sebelumnya atau setelahnya ya. Kami akan ada poin di mana membangun customer experience. Karena kami sudah ada riset datanya. Yang berikutnya, saya menyambung terkait areanya, teman-teman. Areanya memang ramai, laundrynya banyak. Dan saya melihat laundry self-service masih banyak yang pakai mesin rumahan. Ingat, laundry self-service yang ada di Indonesia masih banyak yang pakai mesin rumahan. Yang saya lihat dan pernah kita riset bahwa kami sendiri punya laundry yang pakai mesin cucinya rumahan, mesin pengeringan komersial, akhirnya pelanggan komplain. Di mesin cuci rumahan biasanya berapa kali nyuci, kadang ngadat, kadang ya teman-teman, nggak semuanya seperti itu. Dan itu butuh teknisi yang memang benar-benar sanggup dan siap untuk datang setiap waktu. Apalagi kalau 24 jam. Kalau sudah ngadat pasti pindah ke mesin yang lain. Kalau nggak ada mesin yang bisa dipakai, dia pasti akan pindah ke laundry yang lain dan kecewa. Kecewa itu yang masalah. Kecewa itu akhirnya dia akan nulis ke Google Review. Akhirnya hitung 1. Makanya laundry self-service teman-teman harus lihat pelanggannya seperti apa, konsumennya seperti apa. Teman-teman lihat ya, keramaian tempat di sini 24 jam seperti apa. Nanti saya tunjukin juga, teman-teman bisa melihat CCTV kita 24 jam, kadang di atas jam 12 malam.
jam 2 pagi, jam 3 pagi, rame. Apalagi kalau Sabtu Minggu, full teman-teman. Parkiran mobil juga luas. Nah, ini poin penting berikutnya. Yang bisa menang dari Kain Wangi Laundry menurut saya, yang bisa penetrasi pasar, akhirnya bisa omsetnya stabil di atas 2 juta, 3 juta sehari, adalah bagaimana experience pelanggan setelah masuk ke dalam, AC-nya dingin, tempatnya bersih, terus mesinnya oke, kering sempurna, kering cepat, dan parkirannya luas. Parkiran itu penting banget. Makanya kami di manajemen Apik Manajemen bersama Kain Wangi Laundry Management, kita melihat parkiran itu sangat amat penting. Makanya kalau teman-teman mau bekerja sama dengan kita, mau jadi investornya Kain Wangi Laundry, silakan hubungi kami di bawah ini atau di deskripsi. Bisa dicek ya teman-teman, di deskripsi silakan dicek bagaimana kerjasama untuk berinvestasi di Kain Wangi Laundry. Teman-teman bisa datang ke sini, bisa datang ke kantor kami di Pejaten, di Apik Manajemen, di Apik Group untuk berdiskusi dengan kami. Bagaimana resikonya, apa yang terjadi, apa aja yang kita udah siapkan kalau mohon maaf gagal di tempat ini, beberapa bulan nggak jalan dan sebagainya, apa yang kita lakukan. Semuanya kami bereskan. Itu yang kami lakukan. Satu, tempatnya nyaman. Kedua, kalau misalkan saya bawa anak-anak, karena ini kan tempatnya ketutup, Pak. Jadi kalau kita lagi laundry ini, anak-anak bisa tetap safe kan, karena nggak langsung ke jalan raya. Terus udah pasti AC yang kita cari ya kan. Kayak gitu. Terus bersih tempatnya. Adem. Itu sih. Soalnya kalau laundry kiloan, beberapa case saya temuin itu baju saya tuh sering hilang gitu. Jadi ya udah lebih prefer kayak gini. Kita tahu apa yang kita cuci, ya kan, barang kita yang mana. Terus kalaupun ketinggalan nama staffnya bisa disimpenin. Nanti pas kita datang lagi bisa kita ambil kayak gitu sih. Jadi lebih aman sih kalau misalkan nyuci self kayak gini, Pak. Kita sekarang ini sudah masuk bulan ketiga, di bulan Februari ini, 2026, ini udah masuk bulan ketiga, teman-teman. Kenapa saya harus bikin video ini? Karena banyak teman-teman yang juga udah bertanya, bagaimana kabarnya Kain Wangi Laundry, Mas Apik? Kapan bisa dibuka untuk investasi? Investornya udah banyak yang minta tuh. Bisa jadi pelanggan yang datang ke sini, konsumen yang datang ke sini udah mulai bertanya, kalau bikin laundry kayak gini, berapa sih habisnya? Nah, makanya kita masih belum pajang. Kalau mau bekerja sama dengan kita, mau berinvestasi kita belum pajang di sini. Tapi melalui video ini, teman-teman, kita pengen menyampaikan ke Anda semuanya, Bapak Ibu semuanya, yang ingin berinvestasi, baik secara pribadi maupun rombongan, misalnya crowdfunding atau konsorsium, silahkan, kami sudah open. Kenapa kami sudah open? Karena 3 bulan kami sudah jalankan. Kemarin kami masih hold, beberapa investor kami belum bisa masuk untuk cabang berikutnya. Kami sekarang sudah open untuk teman-teman investasi di kami. Kita akan kerjasama seperti apa, partnership-nya akan seperti apa. Gitu ya. Jadi teman-teman, dengan investasi yang teman-teman dapatkan atau memang teman-teman masukkan ke kami, teman-teman akan mendapatkan semua fasilitas ini. Seperti mesin, pencarian lokasi, pegawai, kita siapin, terus setting ruangan, promotion, hingga bagaimana menjaga pelanggan bisa repeat order, konsumen biar repeat order. Semuanya kami siapkan. Termasuk bagaimana kalau tiba-tiba mesinnya bermasalah, apakah perlu datangin teknisi dan sebagainya. Itu hal-hal yang memang membuat semuanya ribet. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, hal-hal itu sudah disiapkan oleh tim kita. Tim kita sudah lengkap, karena kami secara tim dari Apik Group, kami juga kerjasama dengan Everio untuk teknisi. Kami juga di internal juga ada teknisi juga. Teman-teman nggak usah khawatir terhadap hal itu. Nah, balik lagi terhadap omset, teman-teman. Nah, bagaimana cara mencapai omset yang memang kita bisa dapatkan? Nah, teman-teman bisa menghitung sendiri. Mesin di sini kita pakai 12 mesin cuci, yang 8 pakai LG Giant Max, LG komersial, yang 4 pakai mesin cuci Speed Queen, 4-nya lagi adalah dryer. Cara menghitung untuk investasi di laundry self-service bukan berapa stack yang kami hitung, yang kami hitung sekarang adalah berapa pocket, berapa kantong, berapa lubang mesin cuci, berapa lubang mesin pengering. Nah, di sini rasionya 1:4 ya. 1:4, teman-teman. Jadi satu mesin pengering disupport oleh 4 mesin cuci, misalnya seperti itu. Jadi mesin cucinya memang lebih banyak. Nah, saya mengulangi lagi teman-teman bahwa kenapa mesin cucinya banyak? Karena banyak pelanggan, banyak konsumen, banyak masyarakat suka nyucinya. Mesin cuci untuk laundry baju putih sendiri, baju gelap sendiri, daleman sendiri, baju kerja sendiri, nanti ngeringinnya jadi satu. Teman-teman bisa nonton YouTube yang customer experience ya.
bagaimana eksperimen mereka jalankan. Seperti itu. Makanya mesin cuci kami lebih banyak dibanding mesin pengering. Memang waktu-waktu tertentu kadang chatnya dari tim Rapi Kru melaporkan, Pak, kita lagi ada antrian, Pak, di mesin pengering, Pak. Apakah sudah waktunya untuk nambah mesin pengering? Jangan dulu. Teman-teman masih bisa mengerjakan dengan yang ada. Kecuali nanti pas mau lebaran, kita sudah mulai melihat kenaikan pelanggan di jam-jam tertentu, jam-jam yang sibuk, ya kita akan coba siapkan itu. Yang berikutnya adalah kita ada deterjen untuk deterjen box, kami sudah siapkan. Ruangan juga udah rapi, kita coba cek meja selalu rapi dan sebagainya. Tidak boleh ada yang merokok, tidak ada boleh nge-vape di dalam ruangan sini. Terus ini juga ada keranjang, jadi kursi untuk duduk maupun kursi untuk lipat-lipat baju juga ada tempatnya sendiri. Itu kami lakukan semuanya detail teman-teman, karena hasil riset kita. Seperti yang saya sampaikan, dari lokasi, dari kompetitor yang ada, dari kebiasaan market yang ada, kami coba survei dan ternyata hasilnya memuaskan. Kita melihat Kain Wangi Laundry ini bisa menjadi solusi bagi warga Pamulang untuk mencuci bajunya, di mana biasanya hujan terus tiap hari, akhirnya ngeringinnya dan nyuci bajunya di Kain Wangi Laundry yang nyaman. Di saat teman-teman masih ragu tentang bisnis self-service laundry, Kain Wangi Laundry sudah membuktikannya, hasilnya sudah sesuai yang saya sampaikan. Teman-teman, saya sudah nggak punya PR lagi ya. Saya nggak punya utang lagi kepada teman-teman yang nanya omsetnya gimana, perjalanannya gimana. Saya ulangi lagi bagi teman-teman yang mau bekerja sama, yang mau berinvestasi dengan Kain Wangi Laundry, bekerja sama dengan saya langsung di Kain Wangi Laundry, silakan hubungi kontak di bawah ini atau di deskripsi kita. Oh ya teman-teman, sebelum saya tutup, saya akan sampaikan juga omsetnya bisa tembus 6 juta tadi. Itu rata-rata berapa load sih sehari? Oh ternyata di sini kita bisa melihat 190 load untuk nyuci, 161 load untuk ngeringin. Wow, gede banget ya. 190 untuk washer, 161 untuk dryer. Nah, saya juga melihat di sini potensinya masih gede banget. Jadi 6 juta itu bukan angka yang mentok untuk per hari. Kita melihat bahwa laundry ini masih bisa di scale up, masih bisa diutilisasi untuk dimaksimalin. Bahkan omset bisa 10 juta, bahkan mungkin 15 juta sehari dengan apa? Dengan konsep promo dan membership, teman-teman. Bentar lagi kita akan sharing lagi bagaimana membership dan promo-promo ide-ide yang lain yang akan kita terapkan. Semua saya share untuk teman-teman secara gratis ya. Karena ini gratis, kita edukasi dengan baik. Jangan lupa subscribe. Klik subscribe. Nah, yang berikutnya, kalau ada yang nanya, Mas Apik, kalau umpama 49 load, 50 load, apakah omsetnya bisa di atas 5 juta? Kayaknya belum, teman-teman. Jadi, satu load di sini harganya masih terjangkau. Mesin cucinya adalah 12.000 per load ya. Kalau pakai mesin cuci yang gede, yang punya speed queen, itu 16.000 per load. Kalau mesin pengering, 25.000 untuk 24 menit. Jadi, 1 menitnya Rp1.000-an. Murah ya? Murah banget. Ngeringin baju, 25.000, 24 menit. Untuk 15 atau 16 kilo baju. Sangat murah. Jadi mesin pengering ini bisa dibilang 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dari mesin pengering yang biasanya, yang komersial. Oke, cukup ya dari saya. Mungkin cukup itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bahwa omset 6 juta per hari pun bisa tercapai. Dan kami, ingat teman-teman, kami di 3 bulan awal, target kami pengennya 700.000 sehari atau 800.000 sehari. Karena berjenjang, namanya investasi, berbisnis kan berjenjang. Ternyata, puji Tuhan, responnya luar biasa. Terima kasih warga Pamulang. Semoga kami bisa hadir di tempat Bapak Ibu semuanya. Kain Wangi Laundry bisa hadir di tempat Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau langsung DM Instagramnya Apik Primadia. Saya Apik Primadia undur diri. Terima kasih. Salam cuan, omset melesat, penuh berkat manfaat. Terima kasih.